Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Midaimil isani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi ghairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mutadi wa badu falam bi wujubil marifat min wajibilillahi isrina sifat Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun qani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal musalimu lahu sifatun sab'atun tantazimun fa qudratun iradatun sabun basar ayatun bil ilmu kalamun nisama wajaidun fi hakim wadi takuli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatona bisirki wa tabriki wal amanah wajaidun fi hakim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikat wajibatun wa fadalul malaikat wal mustahilu dilu kulli wajibi fa fadli khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina ladin Kulan mukallafin fahaki watanin hum adamun idrisun nuhuduman Salih wa ibrahimu kullu mutaba Lutu wa ismailu ishaqul qada Yaqubu yusufu wa ayub mutada Su'aibu harunu wa musa wal yasa Dzulkifli Daudu Sulaiman utaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Haqati Mendagaya Alaihimu salatu wassalamu wa alaihi madamatil ayamu Mudah ini. Cepet amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, habis doa, habis baca tauhid, lanjut sekarang ngaji wasani itu ya. Oke. Kaitannya zat yang wajib yang menyebabkan tamyiz dibaca nasab. Nah, zat kan tadi disebutkan ada berapa? Ada 4. Yang pertama adat. Adat tadi habis asar udah dibahas. Nah sekarang wasani dan bermula yang kedua. Kaitannya zat. Ini zat dalam ilmu nahwu loh ya. Bukan zat dalam ilmu tauhid. Tuh, ngerti?
Kalau zat dalam ilmu tauhid ya kaitannya zat Allah Ta'ala lebih beda gitu loh. Wasani dan bermula yang kedua dari 4 macam tadi, 4 macam zat yang samar. Al miqdaru itu miqdar, maksudnya miqdar ma udah ada ukuran. Kalau terjemahan bebasnya miqdar itu ukuran. Kalau bahasa kita itu kan ada juga bahasa kadar. Nah itu hampir sama. Al-miqdaru alat untuk mengetahui ukuran. Nah itu miqdar. Aima tegasnya sesuatu yu'rafu yang dibuat mengetahui bi dengan ma apa qadrus syai'i kadarnya sesuatu. Tapi bukan alatnya. Berarti maksudnya nanti dalam sarah berikutnya yang dimaksud miqdar itu makdur. Jadi bukan alat untuk mengukur, tapi sesuatu yang diukur itu loh maksudnya. Nanti ada lah. Udah ada itu. Qala Ar-Ridho, berpendapat siapa Imam Ar-Ridho, wal muradu bi asma'il maqadiri idzan tasoba anha at-tamyizu lil muqaddarat lal alat allati yaqau biha takdir. Nah itu maksudnya miqdar wal muradu dan bermula perkara yang dimaksud, yang dikehendaki. Al mauzunu itu sesuatu yang ditimbang. Kan ada di mauzun ditimbang, makiul di makil ya. Makil itu asalnya makiulun. Yang ditakar kan gitu. Lama tidak alat yuzanu yang ditimbang apabi dengan ma. Saya baca udah bawahnya. Idzan tasoba apabila menerima kebaca nasob. Kan beda. Idzan nasoba sama idzan tasoba. Fa'ala dengan in fa'ala kan beda. Idzan tasoba apabila kebaca nasob, terbaca nasob anha dari miqdar atau asmaul maqadir apa at-tamyizu tamyiz lil muqaddarati itu pakai qaf muqaddarat terhadap sesuatu yang diukur. Lal alatu tidak alat ukur. Alati yaitu alat yaqau yang terjatuh biha dengan alati apa at-takdiru takdirnya, kira-kira dalam ukuran. Faqauluka maka bermula ucapanmu yaitu lafaz ingzi ritlun zaitan. Ingzi itu di sisiku. Ritlun bermula 1 kati. Itu ritlun hampir. Tapi jumlahnya ritlun hampir sama dengan litrun. Ini udah berkali-kali saya kasih tahu. Teman dibedain ya. Nih ritlun. Kentung. Lu ingat tadi kan? Ingat antar rojulu al yang pada ada rojul, ngerti kan? Tamamur rojuliyati, ngerti? Ingat itu. Apa saya menulis apa tadi? Ritlun, berarti kan? Ini alat ukur bahasa Arab. Kalau terjemahan bebasnya kalian buka kamus juga saya rasa maknanya kati. Cuman ini nggak familiar di ukuran kati itu di kita nggak familiar karena ini kan orang Arab patokannya kan. Nah orang Arab itu mempunyai bahasa ritel itu hampir sama dengan literun. Kalau kita yang terkenal kan literun, liter kan gitu. Nah maka kalau beli bensin itu enggak ritrun tapi literun. Nah, kan hampir sama. Tapi kan beda. Ini kan pakai to, ritlun. Ini kan ritlun pakai ta. Ya kan? Nah, tapi maknanya literun kalau bahasa Indonesia liter itu hampir sama. Liter gitu ya. Nah, itu hampir sama isinya gitu loh.
Nah, kalau di kita tuh kan gitu, termasuk orang Arab biasanya so. Kalau Nabi zakat itu kan so'un min tamrin. Satu so. So pakai ain. Itu nama-nama ukuran. So'un. Oh, satu so. Ada juga mud. Mud dan satu mud. Ngerti kan? Nah, itu yang ukuran-ukuran itu yang familiar di masyarakat Arab, tapi enggak familiar di masyarakat Indonesia. Itu maksudnya. Nah, kembali ingdi itu tetap di sisiku, ritelun bermula satu ritel, satu kati apanya zaitan. Nah itu loh. Al muradu bermula yang dimaksud, al mauzunu itu sesuatu yang ditimbang. Timbangannya pakai ritel, gitu loh. Lama tidaklah alat yuzanu yang dibuat nimbang apabi dengan ma. Umpamanya begini, ini wadah. Kalau kalian kan kalian menjumpai nggak generasi minyak tanah? Masak pakai kompor minyak tanah enggak ya? Lu udah enggak no? Dulu itu masak pakai minyak tanah, enggak pakai gas. Itu kalau beli minyak tanah itu ada wadah kayak begini, kayak cangkir gitu. Nah ini ada gagangnya gitu kan. Nah ini ada yang seliter, ada yang 2 liter, ada yang setengah liter, ada yang seperempat. Nyambung nih. Nah itu yang dimaksud indi. Diperhatikan loh. Ritelun zaitan. Itu yang dimaksud bukan alat ini, tapi yang dimaksud adalah isi minyak. Umpamanya ya, isi minyak atau sesuatu yang ditimbang. Saya mempunyai umpamanya 1 kati minyak goreng lah umpamanya. Nah itu bukan alatnya ini, tapi minyak yang diukur ditimbang maksudnya. Ngerti? Kan beli minyak ada kalanya pakai alat begini, ada kalanya alat kiloan. Kan gitu kan? Minyak seliter atau sekilo. Kan gitu. Nah itu diantaranya. Nyambung ya? Nah, itu yang dimaksud. Maka ini kudu paham itu loh. Yang dimaksud wal muradu bi asma'il maqadir idan tasoba an hatam yes lil muqaddarati lal alati. Tadi kan saya lal alatu ya, atau kepada muqaddarat. Lal alati yaqau biha takdir. Jadi faqauluka ing diritelun zaitan al muradu al mauzun. Kan berarti minyak yang ditimbang. Lama yuzanu bihi, tidak alat yang untuk menimbang. Nyambung ya. Nah itu maksudnya. Oke. Wakala seperti itu al maqadir al miqdar al baqi bermula sisanya nanti di bawahnya itu wasalis al masahatu wasalis minal anwa sibhul miqdar. Itu yang bawah, yang agak bawah itu. Nah yang dimaksud seperti itu, saya rasa pahamlah kalian. Oke, wa misluha, dan itu seperti asmaul maqadir fi dzalika, di dalam itu al muradu bi asma'il maqadir. Awas itu isinya idzan tasoban hatam yes lil muqaddarat lal alat. Saya ulangi, wa misruha, dan itu seperti asmaul maqadir fi dzalika, di dalam itu idzan tasoba, mulai dari situ boleh an hatam yes lil muqaddarat lal alat. Asmaul adadi bermula isim adat. Intaha itu alif ha bacanya intaha. Perlu bacanya mengapa lu
intaha, telah rampung apa qaulur ridho. Oke ya. Wa huwa salah satu aqsamin. Wa huwa dan bermula miqdar. Salah satu aqsamin itu 3 beberapa macam. Al-kailu yaitu kail. Bukan kail bahasa Indonesia. Perlu Pak, berarti pancing, Pak. Pancing dasmu itu. Al-kailu tulis. Lalu salah baca lagi. Mas apa? Oh, Syekh. Semalam gua telepon gak ada yang ngangkat, telepon Uben gak diangkat, telepon Yusuf gak diangkat. Lu nanya ada tamu itu. Maksudnya kail takaran, udah tulis takaran. Al-kailu takaran kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa takeran. Kan takaran sama takeran. Andre gak ngerti takaran. Kalau takeranin di takeranin. Takeranin. Tahu lu. Engkau majuan dikit kok udah kuntet. Gak kelihatan lu. Maaf tuh gak cerdas. Sebentar dikit kok. Bisa kemari. Nah. Oke, lanjut Kakaulika seperti ucapan kamu, istaro itu kofi zanduron. Istaro itu membeli siapa saya kofi zan 1 kepis, 1 karung. Apanya? Buron, gandumnya. Tahu gandum ya? Kayak tepung itu ya gandum, ya kan? Kalau buat roti enak. Jadi makanya itu buron itu kalau dibaca domah buron gandum. Kalau dibaca baron daratan. Kalau birron berbakti. Nah, itu penting baca memahami konsonan atau vokal itu pentingnya di situ. Ya kan bahasa Arab kalau yang kita gundul kan nggak ada vokalnya, nggak ada harokatnya. Harokat itu kan gambaran daripada vokal bunyi. Iya kan? Ada yang cuma huruf dan konsonan tok gitu loh. Wa i'rabuhu itu yang menjadi contoh burron. Saya beli sekarung. Nah, kan sekarung macam-macam. Ada sekarung pasir, ada sekarung beras, ada sekarung jagung, ada sekarung kedelai. Ah, burron itu dibaca nasab menguat ke ibhamnya lafaz qafizan. Ngerti? Nah itu loh maksudnya. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya istara itu qafizan buron. Istara itu bermula lafaz istara itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Ngebut dikit ya. Qafizan bermula lafaz qafizan itu kan gampang. Maf'ulun bi itu maf'ul bi. Tamyizun itu sebagai tamyiz. Mansubun yang dibaca nasab di qafizin dengan lafaz qafiz. Wal qafizu dan bermula maknanya qafiz itu mikyalun, alat ukur, alat takaran. Mikyalun itu takaran, alat untuk menakar. Coba aja lu tasrif. Kala yakilu kailan wa makalan fahuwa kailun wa dzaka makulun. Ya kan? Kul la takul mikyalun sama dengan doroba yadribu midrobun mid. Kan itu idrib la tadrib. Madribun midrobun kan isi malah. Oh gitu loh. Midrob alat untuk memukul. Nah, kalau mikyal alat untuk menakar. Isim alat. Yasau yang memuat apa mikyal sama nia makayika pada 8 makayik. Wal makuku makayik jamannya makuk. Wal makuku dan bermula maknanya makuk. Kata nurin itu seperti tanur. Yasau yang memuat apa makuk soan pada 1 sok. 1 sok itu hampir sama dengan seliter. Wanisfan dan separuh. Ya berarti
kalau muat 8 makuk, sementara 8 makuk 1 sok setengah. 1 sok itu berarti 2 liter, 3 liter setengah. Kalau liter zakat fitrah itu kan kalau liter 3,5 liter. Kalau kilo kan 2,5 kilo. Ingat kan? Zakat fitrah nih. Zakat fitrah itu kan 1 sok, kan gitu kan? 1 sok itu isinya 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Nah, tinggal kalian kaliin. Kali 8. 8 kali 2,5 kilogram atau 8 kali 3,5 liter. Lalu kaliin, itu isinya 1 karung. Satu kofis. Gitu loh. Nah, kalau berarti 8 kali 3 aja udah 24. Kan gampangnya gitu. 24 kalau tambah 4, setengahnya kali 8 kan berarti 4. Lah iya kan? Berarti 28 liter. Itu paham nggak? Ya 25 kilo lah kurang lebihnya. Nah, kan ada beras yang 50 kilo. Ya kan? Ada yang 25, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang sekilo. Kan gitu kan? Ukuran rumah. Gak gaul pisan lu. Makanya ke toko beras itu kali-kali. Ngerti? Ini kan taunya masa Pak beras habis. Beras itu datang dari mana? Lu emang tahu? Belilah. Kan gitu kan? Loh itu nah isi-isi yang seperti itu kaitannya membahas tamyiz gitu loh. Wahwa dan bermula ini ukuran mana tadi? Qalahu fil qamis, qala fil qamus, mengatakan hu pada ini pendapat siapa pengarang kitab Al-Qamus fil qamisi dalam kitab Al-Qamus. Wa ala hadza dan atas ini keterangan fal qafizu maka bermula ukuran qafis mikyalun itu alat takar yasau yang muat apa qafis isnai asaro so'an pada 12 sok. Lu geser kemari dulu tuh. Ini kan tadi habis asar kan udah saya jelaskan kaitannya nih. Kan itu isnai, ya kan? Itu kan nasob, ya kan? Kalau rofo kan isna, kalau nasob isnai. Ya isna sebenarnya isna cuma pakai oke. Asaro begitu loh. Itu kan kofis mudakar apa muannas? Mudakar, maka isna asaro. Kalau muannas isnata asaro. Nah itu kan itu penting untuk kalian ingat-ingat. Maka yang tadi nggak ada tanya sama Kevin atau tanya sama yang lain gitu loh. Ini bab adat penting sekali dan ya mohon maaf kalau tiba hanya ustadz-ustadzan mah nggak ngaji nahwu secara matang, nggak bakalan paham. Ngerti maksudnya? Udah kok jangan mainan udah mulu ya ilah ilah. Emang lapar lu? Itu kancingnya kemana? Ntar kasih kancing pintu, ya kan? Selotan itu kan enak malah ya. Ya. Adik dengerin malah ngantuk. Oke, biar paham maksud saya. Apanya so'an? So'an mudzakkar. Lah itu kok isnai? Apakah iya? Ya karena dibaca nasob. Wahuan bermula ini pendapat fal qafis mikyalun yasau isna asaro. Ma itu pendapat kola yang mengatakan siapa pengarang kitab At-Tuhfah hu pada ma fit-tuhfah di dalam kitab At-Tuhfah wasal fil riyadi dan dalam kitab Sarfur Raud wa ghairihi dan lainnya Tuhfah dan Sarfur Raud.
Waqala dan berpendapat siapa Al-Jauhari, Imam Al-Jauhari, al-makuku bermula maknanya makuk, itu jamaknya makakik tadi. Mikyalun itu alat takar. Wahwa dan bermula makuk. Salasu kali khatib itu 3 kali khat. Ya kak, itu jim apa kha? Kalijat. Kalijati berarti. Kalijati itu daerah yang ada di wilayah Subang. Bukan Subang daerah lu. Lu pernah main ke Kalijati enggak? Di mana emang? Oh, arah di Paten, di mana arah lu ya? Lah gua mau tahu Kalijati, Pegaden. Ngerti? Udah gouplak-gouplak semua tuh. Kampung lu itu. Cakak apalagi ya, tiap hari kan di rumahnya Andri aja banyak cakak. Cakak itu kan tiang. Andri, cakak. Ya, iya kan? Terus ini itu awal kali satu dan bermula 1 kali jah. Wal kali jatuh dan bermula kali jati. Min wus'ati samanin. Apa itu? Manun gitu ya. Itu lalu awal manu ritlani. Manu nanti ada di bawah itu loh. Manan itu loh. Wal kali jatuh manun itu nama ukuran yang bawahnya persis itu loh. Wa manan wal qasu ka asolil wajhi rahu biya fayuqalu bawahnya persis itu. Nah ya, itu ukuran bab ukuran. Wasab'atu asmani manin dan 7 pembanding atau harga manin. Wal manu dan bermula isinya 1 manu. Awas tuh, manu itu nama alat takaran, ngerti? Ritlani itu 2 kati. Waritlu dan bermula 1 ritel 1 kati. Isna asaro itu 12 apanya auqiyatan auqiyah. Auqiyah itu jenis ukur juga, semuanya ala Arab. Maka kalau di kita kan nggak familiar itu. Intaha telah rampung apa kaulu apa tadi? Kaulu fil kamus. Sudah, intinya yang pertama daripada ukuran itu adalah sesuatu yang diukur dengan takaran. Takaran itu pun masuk dalam kategori miqdar. Oke? Nah, lafaz setelah takaran tadi dibaca nasab, itulah sebagai tamyiz. Itu contohnya istaraitu qafizan burron. Wasani dan bermula yang kedua dari miqdar. Al-mauzunu itu sesuatu yang ditimbang. Kalau tadi kan ditakar. Paham kan? Kalau liter itu ditakar. Tapi kalau kilogram itu ditimbang. Bisa bedain kan? Nah, antara mauzun dengan mikyal. Ya gitu loh. Wadzalika dan bermula itu contohnya mauzun. Nahwu istaraitu mannan samnan. Membeli siapa saya mannan pada 1 man. Yang baru nanti bawahnya ada keterangannya man. Itu ya jenis timbangan juga. Apanya samnan minyak samin. Tahu minyak samin kan? Tanya Seno aja dah. Kalau masak nasi kebuli itu dikasih minyak samin. Ngerti gak? Tapi ada juga dalam aliran orang-orang kita, samin itu jenis aliran orang-orang yang geblek. Dia geblek itu tanya, lu ngerti bin? Dia orang samin, itu maksudnya setengah orang gila. Paham? Ada juga samin ini macam-macam. Tapi bisa diartikan samin yang masuk dalam kategori jagab juga ada. Udah lah cuma iklan, ngerti? Samin di sini pembahasannya minyak samin. Berarti kalau Aska lagi dekleng, boleh disebut samin. Oh iya kan? Aduh, Aska samin. Tuh senda. Itu kemana?
bela Kemenlu. Orang gaya begitu pakai sakit segala. Terjewer, pelah lu berani nggak? Parah itu loh, ngerti ya? Lu jewer, gak imbang lu sama gaya lu gitu, ngerti? Ketentang, sakit. La ilaha illallah. Sama sama Andre kan? Juga peteke sakit agak imbang. Oke. Mana tadi? Wa i'rabuhu dan i'rabnya istaraitu mannan samnan itu itu bermula lafaz istaraitu itu fi'lun wa fa'ilun terdiri dari fi'il dan fa'il. Mannan bermula lafaz mannan. Awas lo ya, mannan itu macam-macam. Mannan yang diartikan membangkit-bangkit juga ada. Kan ada dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tutbi'u shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ikuti sedekahmu dengan kamu bangkit-bangkit. Wal adza dan nyakiti. Nah, itu macam-macam, maka tergantung siyakul kalam. Memahami siyakul kalam itu bagian tidak nampak dari ngaji. Ngaji yang lama tekun itu akan menghasilkan idrak. Idrak itu kan pemahaman, ya kan? Berupa memahami siyakul kalam. Lalu kemarin malam Senin kemana nggak ngaji? Biar ngaji balaghah aja ngilang, ya kan? Lu emang punya utang no? Yang ngilang itu paling pintar orang ngilang itu punya utang. Mau lu punya utang di sini? Ya iya. Lu tanggung jawab. Lu ngeracunin tikus, ya enggak? Tikusnya mati, wow ya. Kalau lu ngerjain Mafto, Odon, Kevin, Apri, Kevin langsung sakit. Habis bersihin bangkai tikus. Kan kata Apri, udah hancur Pak. Oh pusing, nggak hancur ya, tinggal disiram, ditarik pakai karet. Ya kan lubangnya, fungsinya lubang banyak kan di situ kan. Tujuannya gitu loh maksudnya. Oke. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya mannan itu fathatun muqaddaratun. Fathah yang dikira-kirakan alal alif di atas alif. Setelah nun kan ada alif. Nah, gitu ya. Nah, itu muqaddar akhirnya. Mana yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya fathah apa at-ta'adzur. Bi annahu karena sungguhnya mannan itu ismu maksurin, isim maksur, sama dengan Mustafa itu, Mustafan kan. Samnan bermula samnan itu tamyizun tamyiz limannan terhadap lafaz mannan. Mansubun yang dibaca nasab apabi dengan mannan, jadi samnan dibaca nasab, yang menasabkan adalah mannan. Berarti mannan termasuk tamyiz untuk membuka ibham dari zat. Zat terdiri dari empat perkara kan, 4 macam. Yang pertama adat, yang kedua miqdar. Nah, mannan itu bagian daripada miqdar. Nyambung. Sulit kalau nggak paham, tapi kalau kalian paham bisa menjelaskan. Kayak kemarin, nggak apa-apa ini saya ulas sedikit. Makanya sayang Seno kenapa malam Senin nggak datang. Kenapa insya kemarin jumlah insya ada 5. Kan gitu. Insya kan terbagi 2. Insya tolabi dan insya ghairu tolabi. Ya kan? Lah kenapa 5? Karena al-matlub itu pertama ada kalanya fi dzihni. Kalau fi dzihni kan berupa istifham. Lu ingat kan? Pin. Loh. Suruh bedah seperti itu, bingung. Yang kedua fil kharij. Fil kharij ini macam-macam. Loh iya kan? Ada kalanya yang kemarin dibahas pula. Jadi apa namanya? Ada kalanya yang sulit untuk diraih, maka timbullah tamanni. Kan gitu. Ada kalanya yang mudah diraih, itulah taroji. Kan gitu.
ada kalanya yang hanya diraih tapi menggunakan lapat. Itulah jadinya amar. Kan berarti bil fi'li. Ada kalanya tanpa meninggalkan fi'lu. Jadinya nahi. Kan begitu. Nah, ngaji yang seperti itu, runtutan kronologis yang paham dan kalian nyambung, itulah idrok. Nah, nama lain daripada idrok adalah malakah, skill atau kemampuan. Orang mungkin bisa paham, tapi untuk mengekspresikan pemahamannya nggak bisa. Artinya dia tidak memiliki malakah. Paham nggak? Tahu ada orang lain salah, tahu. Tapi letak kesalahannya di mana? Pokoknya nggak enak aja gue denger. Nah, itu namanya nggak mempunyai malakah. Paham nih? Ngaji nahwu itu harus bisa mengoreksi, bukan untuk mencari kesalahan, ngorek-ngorek kesalahan orang. Ini kaidah. Maka saya pernah protes ketika ada orang-orang cenderung menyalahkan posisi Nabi Musa ketika debat dengan Nabi Khidir. Nabi Musa sebagai kapasitas makomnya Nabi Musa, ya memang Nabi Musa udah benar menegur ada orang yang perahu dibolongin ditegur. Kan memang kapasitasnya harus seperti itu. Lu umpamanya ada orang kemari bongkar pagar Al-Aziz, lu ngomel gak? Ya ngomel lah. Wah, umpamanya Seno mah orang kelasnya udah ma'rifat, sampai lari sampai nggak kelihatan kan ma'rifat, ya kan? Oh, udah biarin orang mau diganti. Nah, kan nggak semuanya paham dia kalau diganti, kalau kagak pagernya malah dikiloin dijual. Nah, repot kan? Tuh, itu diantaranya. Oke, lanjut ah. Sampai Mas Alis itu. Mana tadi? Wamanan dan bermula manan bifathil mim. Manan gitu ya. Bifathil mim, tapi itu ada tasdidnya ya. Wa tahfifin nuni dan dibaca tah. Manan bukan manan. Berarti kalau tahfifin nun manan. Kan gitu. Wal kasri dan dibaca kosor, kaso seperti aso. Mana aso apa? Tongkat. Jadi aso itu bisa berupa isim, maknanya tongkat. Kalau aso yang alifnya kayak iya, aso yaksi maknanya maksiat. Ngerti? Weh, nyambung nggak? Nah, aso ini isim, alatun itu alat, jadi manan itu alat. Lil wasni untuk menimbang. Yurafu yang diketahui dia dengan alat manan tadi. Apa maqadirul mauzunati. Maqadir itu zamannya miqdar, bukan gambus. Maqadir terusin no. Gimana Don? Maqadir Maqadir ya ini apa ya, bidil alam. Oh, Don yang hafal. Maqadir Andri sama Bokok Juket. Wah, itu maqadir gambus itu mah. Ini maqadir alat ukur gitu ya. Maqadirul mauzunati perkara-perkara yang diukur dengan timbangan, tapi ya yang dikira-kirakan dengan timbangan. Fayuqalu maka diucapkan fi tasniyatihi dalam mentasniyahkan manan bukan manan ya. Kalau dalam contoh kan tadi manan ya, nah, itu buang tasdidnya. Kitab kalian kan nunnya ditasdid, itu buang. Yang benar tahfif, nggak pakai tasdid, gitu loh. Apa yang yuqalu manawani, tasniyahnya itu manawan. Ya dua mana, berarti kan gitu. Kama yuqalu sebagaimana diucapkan fi tasniyati aso dalam mentasniyahkan isim aso yang mananya tongkat. Apa asowani? Dua tongkat. Wa yuqalu tapi ada yang benar juga sih. Wa yuqalu dan dikatakan fi dalam manan
Apa manun, lafat manun bitasdid. Jadi boleh dua. Yang pertama kan tadi manan tanpa tasdid, tapi yang kedua boleh ditasdid. Kadobbin seperti lafat dobbin. Dobbin itu apa? Biawa. Ngerti? Kalau dobbun biawa. Wa tasniyatuhu, dan bermula tasniyahnya manan yang ditasdid nunnya khina idzin, udah ada khina id bitasdidi. Apa mannani, lafat mannani bitasdidi dengan tasdid, kama yuqalu sebagaimana diucapkan fi tasniyati dhabbin, dalam tasniyahnya lafaz dhabb. Apa dhabbani, lafaz dhabbani dua biawa. Qala mengatakan, pada ini pendapat siapa pengarang kitab Tasrih fit Tasrih dalam kitab At-Tasrih. Udah tanggung dah sampai Warabi yang paling bawah ini loh. Biar kelar lah, biar tuntas. Wasalisu, dan bermula yang ketiga, minal anwa'il arba'ati, dari macam-macam yang empat. Syibhul miqdari, itu yang menyerupai ukuran. Wasalisu ya. Wasalisu, dan bermula yang ketiga, al-masahatu, itu masahah. Masahah itu ukuran panjang pendek itu loh. Misahah di sini. Al-misahah itu bikasril mim. Misahah bikasril mim dengan dibaca kasroh mimnya. Wadzalika, dan bermula itu misahah nahu istaro itu shibron ardon, membeli siapa saya shibron pada sejengkal. Jadi ada shibron, ada ziro, ada ba, kan tadi udah dibahas sore ya. Apanya ardon, buminya. Fa ardon, maka bermula lafaz ardon bin nasbi dengan dibaca nasab. Tamyizun, itu tamyiz di shibron. Mansubun, yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi, dan bermula alamat nasabnya ardon fathu akhirihi, itu membaca fathah akhirnya ardon. Nyambung ya? Itu panjang pendek. Nah, berarti kalau kita ukuran di kita umpamanya mitron, kan gitu, sentimetron, ya kan, desimetron, nah, meter. Kalau jarak jauh, mil, kilometer maksudnya, ya kan? Kan kilo macam-macam, ada kilogram, ada kilometer, nyambung ya. Namun kan ketika kitab ini dikarang kan familiarnya hanya mil, atau ukuran-ukuran di Eropa juga mil kan, di Arab juga mil kan. Namun kalau di kita mil itu kurang populer, lebih terkenal kilometer. Kalau kilometer itu kan 1000 meter, kan gitu. Nah, 1 mil itu 1 kilometer lebih dikit. Kemarin udah dibahas, nyambung ya. Nah, ini juga santri butuh paham. Memang kenapa? Kaitannya kapan dibolehkan mengkosor atau menjamak sholat, kan gitu. Kan artinya butuh paham kan. Wasalisu, udah takut ngebul pala lu, ya kan? Udah segitu dulu. Ini walaupun sebenarnya tanggung, cuman ya udah gak apa-apa. Dilanjut besok. Wasalisu minal anwa'il arba'ati, cuman bukan yang keempat loh ya. Ukuran kan tadi terdiri dari 4 gitu kan. Ada miqdar ya. Miqdar kan ada 4. Ada miqdar, ada mauzun, ada sibul, miqdar, kan gitu. Nah yang keempat besok misahah atau masahah gitu loh. Nah yang keempat, besok sore gini. Besok sore saya ngaji ke AL. Doain lah kan ngamen. Kalau memungkinkan, mungkin saya langsung ke Jonggol. Orang mau nganterin pelek ke Mbak Imam. Peleknya udah di mobil kuda soalnya. Kalau emang iya ya berarti besok malam suruh di sini. Susuk ya.
Oke. Berapa menit tuh? 44. Wah, HP saya terakhir ini. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa keluar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.